bagusnya ya. Wih, enak. Sudah mulai ya? Udah. Oh, halo. Selamat pagi. Maaf, saya pikir belum. Ini adalah video kita yang keempat ya. Oke, di video keempat ini saya sekaligus akan menjawab pertanyaan mengenai dari seorang siswa, apakah pada penamaan alkana itu diperlukan tanda-tanda garis atau tidak. Sebenarnya tidak diperlukan tanda garis ya. Itu misal 2,3 atau 2,3 dimetil dimetil pentana misalnya, nggak perlu pakai garis antara dimetil dengan pentana, boleh pakai garis boleh. Jadi pada dasarnya nggak ada masalah. Jadi pertanyaan sudah saya jawab. Jadi pada dasarnya pertanyaan Anda yang boleh apa tidak ada masalah ya. Oke, hari ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai contoh-contoh soal untuk penamaan alkana, sekaligus ditambah mudah-mudahan sempat dengan cara merubah bentuk dari CH3 yang banyak tangan ke yang tidak perlu tangan, dan kalau perlu kita sampai ke isomeran, mudah-mudahan sampai. Oke, see you di pembahasan berikutnya. Baik, adik-adik, ini adalah sebuah contoh soal yang saya sudah buat ya. Di dalam contoh soal ini, di sini ada 5 rantai karbon, artinya ada 5 rantai C yang bersusun. Dari 5 rantai C yang bersusun ini, kita menentukan dulu rantai terpanjangnya. Sambil saya mengulang materi yang lalu ya. Rantai terpanjangnya dimulai dari kiri atau sebelah kanan. Rantai terpanjang itu adalah C yang susunannya paling banyak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Saya mulai dari kiri ke kanan, ternyata 5. Dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Dari kanan ke kiri pun 5. Jadi dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama-sama 5. Jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian kalau misal saya ambil dari kiri ke atas, 1, 2, 3, 4. Oh, cuma 4. Sementara dari sini ke sini, lihat tangan saya, adalah 5. Lebih banyak ya. Oke, kalau dari sini ke sini, 1, 2, 3, 4. Artinya dari sebelah kiri ke bawah 4. Ternyata lebih banyak yang di atas pun yang lurus. Begitupun, lihat tangan saya, yang dari kanan ke atas, lihat tangan saya, dan dari kanan ke bawah, tetap juga C-nya 4, berarti kesimpulannya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, semuanya ada 5, lebih banyak ya, daripada dari kanan atau dari kiri ke atas atau ke bawah, oke? Sekarang kita kita kasih nomornya, karena kebetulan CH3 ya, CH3 ini sudah saya tuliskan. CH3 ini adalah sebuah cabang. Cabangnya bernama metil ya. Karena sebuah cabang yang bernama metil, maka metil ini, adik-adik, metil ini yang dianggap sebagai cabang kebetulan berada di tengah. Nah, kada di tengah, jadi cabang ini kita mulai C-nya dari ujung mana? Ujung yang paling dekat dengan cabang, lihat bahasa saya, ujung yang paling dekat dengan cabang adalah ujung nomor 1. Kebetulan ujung yang paling dekat dengan cabang, nah kamu lihat ujung yang paling dengan cabang adalah pas ada di tengah. Jadi itu 2, 3. 1, 2, 3. Dari kanan 3, dari kiri 3. Jadi kebetulan pas ada di tengah. Jadi kamu boleh mulai nomor 1 dari sebelah kanan ke sebelah kiri, atau dari sebelah kiri ke sebelah kanan boleh. Terserah kamu aja. Nah, saya pilih dari sebelah kiri. Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi cabangnya ada di nomor 3. Nah, penamaannya boleh pakai garis, boleh enggak. Seandainya kamu nggak pakai garis atau tanda apapun boleh, kecuali tanda titik atau koma. Misal gini, cabangnya ada di nomor 3 dan kebetulan ada nomor 3, cabangnya ada di nomor 3 yang sama. Berarti kita tulis gini, 3, koma boleh, titik boleh. 3, 3. 3 ini artinya metilnya ada di sama-sama C nomor 3. Metilnya ada berapa biji atau berapa buah?
Metilnya ada 2 buah, yaitu yang metil di bawah sama metil di atas. Kalau metilnya 2 buah, namanya di. Oke, dimetil. Nah, karena namanya dimetil, nah udah selesai ya. Oke, tidak usah pakai tanda pun boleh. Baru kita sebutkan rantai utamanya. Nih rantai utamanya. Rantai utamanya yang saya kasih tanda ini ya. Rantai utamanya ada berapa? Ada 5. Kalau 5 namanya adalah pentana. Oke. Nah, ini adalah pentana. Jadi ini adalah salah satu contoh 3,3 dimetil pentana. Nah, sekarang bagaimana? Apakah saya punya contoh yang lain? Oke, saya punya contoh yang lain. Tapi sebelum saya membahas contoh yang lain, saya mau merubah bentuk struktur ini dulu, supaya nanti kita mudah menulisnya, tidak terlalu banyak. Oke, saya rubah ya. Lihat, mudah-mudahan garis-garis yang saya buat ini saya anggap sebagai papan tulis. Nah, di sini kalian lihat C nomor 1 ini hanya ada 3. Saya ulang, C nomor 1 ini hanya ada 3. Karena C nomor 1 ini hanya ada 3, kita tulis dengan bentuk seperti ini. CH3. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian garis straight. Oke, ke C nomor 2. C nomor 2 ini hanya ada 2. Kita tuliskan CH2 garis. Oke. Kemudian C nomor 3. Kebetulan C nomor 3 hanya dikelilingi oleh CH3. Ya, kita bisa menuliskan dengan bentuk seperti ini. Ya. CH3 di atas 1 yang ini, CH3 di bawah 1 yang ini. Oke, jelas ya? Nah, kemudian di sini C yang keempat hanya ada 2, 1 di bawah, 1 di atas. Berarti kita menggambarkannya dengan tulisan CH2. Oke. Nah, kemudian C yang ada di sini, C terakhir, hanya ada 3. Karena hanya ada 3, berarti namanya CH3. Ya, jadi bentuk yang di atas ini saya sederhanakan ke bentuk yang di bawah ini. Mudah-mudahan paham. Nah, untuk selanjutnya, saya akan terus membuat bentuk seperti ini supaya tidak penuh seperti ini. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Oke, ini adalah contoh yang berikutnya. Saya tidak tahu ini sudah contoh nomor yang keberapa. Yang pasti yang pertama, langkah pertama adalah kita menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya yang mana? Oke, rantai terpanjangnya bisa kita pilih dari sini ke sini dulu. Kita coba ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jumlah C-nya ada 5. Jadi kita bisa ambil lurus, C-nya ada 5. Atau dari sebelah sini ke sini juga 5. Silakan hitung sendiri nanti. Sudah sama-sama aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau kita ambil lurus, kiri ke kanan ke kiri 5. Nah, sekarang kalau kita ambil mereng ke bawah atau turun ke bawah. Saya ambil dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 juga. Sama ya. Oke. Kalau saya ambil dari sebelah kanan. Oke. Kanan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata juga sama 5. Jadi dari kiri ke bawah sini 5. Dari kanan ke bawah sini 5. Sama. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan juga 5. Lurus 5, ke bawah 5, ke bawah, dari kanan ke bawah 5, dari kiri ke bawah juga 5. Ternyata semuanya 5. Kalau saya ambil ke sini 3 aja, tuh 2, 3. Saya ambil dari sini ke bawah sini 3. 1, 2, 3. Oke. Ternyata yang panjang itu ini 5, ini pun 5. Nah, kalau jenisnya seperti ini sama-sama 5, saya lebih cenderung supaya mudah ya, supaya mudah memahami, saya cenderung ini yang saya beri tanda ini, inilah yang saya anggap sebagai rantai utama. Oke, ini yang saya anggap sebagai rantai utama. Ya, cukup jelas ya? Oke, lanjut. Sekarang kita nomorkan C1 yang mana, C2 yang mana, C3 yang mana. Kita nomorkan. Nah, caranya, ujung kiri dan ujung kanan ini manakah yang paling dekat dengan cabang? Ini ada cabang, ini ada cabang, ini ada cabang. Yang paling dekat dengan cabang, ujung kiri apa ujung kanan? Kebetulan sama lagi.
Nah, kalau sama lagi, kamu boleh pilih dari sebelah kiri mulai nomor 1 atau sebelah kanan yang nomor 1. Bahasanya up to you, oke? Nah, kalau tadi saya mulai dari sebelah kiri, sekarang saya mulai dari sebelah kanan, ya. Oke, ini saya anggap 1, karena sama ya. Ini saya anggap 1, ini saya anggap nomor 2, ini saya anggap nomor 3, ini saya anggap nomor 4, ini saya anggap nomor 5. Ya, jadi penomorannya sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana bentuk cabang ini? Nah, ini ada cabang CH3. Ini ada cabang juga CH3. Kebetulan CH3 ada 2. Nah, CH3 ini sudah kamu tahu. CH3 ini namanya adalah metil. Oke, CH3 ini namanya adalah metil. Nah, metil di CH3 ini beda dengan CH2, CH3. Bedanya di mana? Kalau ini cabangnya C-nya 1 aja, yang ini cabangnya C-nya ada 2. Ya. Nih saya kasih kotak. Ini cabang yang beda, yaitu C-nya ada 2. Ya. C-nya ada 2, hanya ada 2 dengan 3. 2 dengan 3 adalah 5, ya. Oke. Jadi C-nya ada 2, hanya ada 5. Nah, kalau C-nya ada 2, hanya ada 5, di dalam alkil, saya ulang, di dalam alkil namanya adalah etil. Ya, namanya adalah etil. Jadi ternyata cabangnya sekarang ada metil 2 buah, ada etil 1 buah. Oke. Nah, sekarang setelah kalian sudah tahu nama cabangnya, kita beri nama. Cara memberikan namanya berdasarkan, nih saya tuliskan, berdasarkan urutan abjad, ya, berdasarkan urutan abjad. Tahu abjad ya? Abjad itu A, B, C, D, E. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan. Cabang metil depannya M, cabang metil depannya M, cabang etil depannya E. Nah, M dengan E berdasarkan urutan abjad duluan siapa? Duluan E. Karena duluan E berarti E lebih dulu kita tulis, ya. Jadi E lebih dulu kita tulis. Jadi E ini ada di nomor 3. Etil ada di nomor 3. Nih etil di nomor 3. Karena etil di nomor 3, jadi kita kasih nama 3 etil. Karena etilnya di nomor 3. Oke. Nah, sekarang setelah etil selesai baru metil. Nih. Metilnya yang satu ada di nomor 2, yang satu ini ada di nomor 4. Berarti ada 2 cabang. Yang pertama di nomor 2, yang kedua di nomor 4. Karena metilnya ada 2, ya, karena metilnya ada 2, berarti namanya di metil, karena metilnya ada 2. Oke. Nah, sekarang setelah namanya sudah kita tuliskan berdasarkan abjad, yaitu E lebih dulu dibanding M, walaupun di sini ada di, ya. Di itu hanya menandakan bahwa metilnya ada 2. Nah, baru kita kasih nama rantai utamanya, karena cabangnya udah kita tulis, ya. Cabangnya sudah ditulis, baru rantai utama. Rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau ada 5 berarti pentana, ya. Berarti namanya pentana. Oke, jadi 3 etil, 2, 4 dimetil pentana untuk senyawa yang di atas. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya adik-adik ya. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa komen sekaligus di absen ya. Seperti siswa yang lalu, dia bertanya di komen. Oke, yang berikutnya adalah soal yang kalau kamu lihat, saya yakin ini agak bingung lihatnya ya. Oke, it's okay. Nah, ini perlu saya terangkan. Yang pertama, kita tentukan dulu rantai terpanjang. Seperti biasa, rantai terpanjang adalah rantai yang C-nya paling banyak. Oke, kita misalnya saya mulai dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Ingat ya. Nah, sekarang kalau dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 juga. Sama-sama ada 7. Berarti kamu mulai dari sini boleh, mulai dari sini boleh. Nah, sekarang ada pilihan lain yang lebih panjang. Misalnya dari sebelah kiri,
ke bawah. Oke, kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 juga. Oke. Nah, sekarang kalau memang ini 7, ke sini 7, bagaimana kalau dari sini? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 juga. Jadi dari sini ke sini 7, dari sini ke sini 7. Nah, terserah kamu mau mulai dari mana. Kalau saya lebih milih dan lebih suka cari yang lurus-lurus aja. Saya nggak suka yang mereng-mereng, daripada salah, bingung, mending cari yang lurus aja. Nah, yang lurus ini nanti kita sebut sebagai istilah apa? Ya, sebagai istilah rantai utama. Oke, ya, cukup jelas ya. Kita istilahkan sebagai rantai utama. Nah, sekarang kita lihat cabangnya. Cabang yang ini cabangnya beda lagi ya. Nih, cabangnya beda lagi. Kalau kamu ketemu yang begini, agak bingung ya. Oke, cabangnya ini namanya apa sih? Kita lihat, C-nya ada berapa? Karena dia cabang, C-nya ada berapa? C-nya ada berapa? Jadi kita perhatikan. Jadi cabang ini kita lihat dulu, dia nempel di nomor berapa? Cabang ini nempel di nomor berapa? Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, oke. Sekarang saya perhatikan ya. C ini nomor berapa? C ini di nomor berapa? Nah, ini tadi rantai utamanya. C nomor satunya di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ingat ya. C nomor 1, kamu harus perhatikan yang paling ujungnya, ujung kiri dan ujung kanan, yang paling ujung kiri atau ujung kanan yang dekat dengan cabang. Kalau dari ujung kiri, dekat cabang ini tuh berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. Harus melewati 4C baru sampai cabang. Kalau dari sebelah kanan, 1, 2, 3. Cukup 3C sudah sampai cabang. Oke, saya ulang. Dari sebelah kiri harus melewati 4C baru sampai cabang. Sementara dari sebelah kanan cukup 3C sudah sampai cabang. Nah, karena yang ujung kanan lebih dekat dengan cabang, maka ujung kanan kita anggap C nomor 1. Oke, kita jadikan di sini nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mudah-mudahan jelas ya, kelihatan ya. Oke, nah, kalau sudah jelas dan terlihat, baru kita beri nama ya. Kita beri nama cabangnya. Nah, cabang ini dulu saya beri nama. Cabang ini C-nya ada 3 ya. C ini ada 3. Karena C ini ada 3, hanya ada berapa? Iya, hanya ada 7, C-nya ada 3. Kalau C-nya 3, hanya 7, ini dikasih nama propil. Karena C-nya ada 3. Saya ulang, karena C-nya ada 3, namanya propil. Ya. Saya ulang, karena C-nya 3, namanya propil. Nah, sementara yang ini, cabang yang ini, C-nya 3 juga. Cuma C yang 3 ini, dia bercabang lagi. Lihat, membentuk cabang lagi. Nah, kalau C-nya seperti ini, membentuk cabang ini, dan cabangnya itu ada di nomor 2, ini 1, 2, 3. Yang ini nyangkut di cabang utama, yang nomor 2 nyangkut di cabang utama, namanya iso. Ya, iso. Ini bukan bahasa Jawa loh ya. C nomor 2-nya nyangkut di cabang utama, namanya iso. Oke. Karena C-nya ada 3, berarti namanya isopropil. Nah, oke, jelas ya. Jadi ini disebut iso karena C-nya bercabang, ya, C-nya bercabang, cabangnya di nomor 2 nyangkut di rantai utama. Disebut dengan isopropil. Nah, mudahnya seperti itu. Oke? Nah, sekarang ini namanya apa? Ya, namanya seperti tadi saya bilang, kita harus mengikuti abjad. Abjad I dengan abjad P duluan mana? I dengan P. Menurut urutan abjad, I lebih dulu. Oke. Karena I lebih dulu, kita lihat isopropil namanya, I ya, isopropil. Ini di C nomor berapa? C di nomor 3. Karena C nomor 3, berarti namanya 3 isopropil. Oke. Namanya 3 isopropil.
propil, ya. Ya, sudah jelas. Oke. Nah, sekarang yang di sini karena ini sudah, yang ini lagi. Yang propil ini C nomor berapa? Nomor 4. Berarti namanya 4 propil. Ya. Jadi isopropilnya ada di nomor 3, propil ini ada di nomor 4. Maka namanya 3 isopropil, 4 propil. Oke, cabang udah selesai. Kalau cabangnya udah selesai, baru rantai utamanya. Rantai utamanya C-nya ada berapa? Ada 7. Kalau C-nya ada 7, namanya heptana. Oke. Heptana. Di sini mau kamu kasih garis boleh, enggak dikasih garis juga nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk memisah, anggap aja kayak spasi, jadi nggak terlalu mepet-mepet, jadi nggak bingung ngelihatnya. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, saya harap jelas ya. Oke. Baik, adik-adik. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh posisi atom C di dalam suatu senyawa. Nah, ini misalnya senyawa ini tidak saya tuliskan H-nya ya. Oke, saya ulang, ini tidak saya tuliskan H-nya. Di dalam sini ya, kamu melihat bahwa posisi C itu ada yang disebut dengan posisi atom C primer. Atom C primer itu artinya bahwa hanya terisi oleh bukan terisi, hanya atom C ini terikat hanya pada atom C saja, satu atom C saja. Saya ulang, atom C primer itu dikatakan primer jika ada atom C yang terikat pada satu atom C saja. Oke, jelas ya? Yang terikat hanya pada satu atom C saja. Contoh C1. Contoh C1. C1 ini hanya terikat atau hanya pada cabang C5. Jadi C1 ini hanya pada C5 aja. Ya, saya ulang. C1 hanya pada C5. Jadi C1 ya, jadi C1 disebut atom primer. Begitu juga C2. C2 hanya pada C7. C2 hanya pada C7. Itu sebabnya C2 disebut dengan istilah atom primer. C3 juga gitu. Ya, C3 hanya pada C9. Nah, karena C3 hanya pada C9, makanya C3 disebut atom primer juga. Kemudian C10 juga begitu. C10 hanya pada C9. Begitu juga dengan C4 ya. C4 hanya pada C5. Jadi saya ulang, C10 hanya pada C9. C4 hanya pada C5. Jadi saya tuliskan di sini C4, C10, saya urutkan. Saya ulang, C1, C2, C3, C4, C10, C berapa lagi? Oke. C12 dan C13 ya. Oke. C12 hanya pada C8 dan C13 hanya pada C11. Jadi di sini berikutnya C12 dan C13 ya. Mudah-mudahan kalian ngerti bahwa atom C primer itu artinya dia hanya terikat pada satu atom C yang lain. Seperti C1, C2, C3, C4, C10, C12, dan C13 ya. Oke, jelas ya? Baik. Kalau ada primer, maka ada yang disebut dengan istilah sekunder. Nah, atom C sekunder ini artinya atom C-nya tuh terikat pada dua atom C yang lain ya. Dia terikat pada dua atom C yang lain. Yang mana contoh atom C sekunder? Oke, contohnya ini. Contohnya C6. Nah, ini C6. Saya tulis di sini C6. C6 ini disebut atom sekunder karena C6 terikat oleh C5 dan C7. Saya ulang, C6 terikat oleh C5 dan C7. Kemudian ada C9. Saya tuliskan, saya urutkan C9 ya. C9 terikat antara C8 dan C10. Oke, saya ulang, C8 dan C10. Kemudian ada lagi C11 ya. C11. C11 ini terikat antara C5 dan C13 ya. C11 terikat antara C5 dan C13. Itulah yang disebut dengan atom C sekunder.
dia terikat pada 2 atom C yang lain. Oke. Jelas ya? Mudah-mudahan cukup jelas. Alhamdulillah, maaf saya meriga, jadi tidak pakai edit-editan. Yang berikutnya adalah atom C tersier atau biasa ditulis dengan tertier. Tertier ini artinya dia terdiri dari 3 atom C yang lain atau terikat oleh 3 atom C yang lain. Contoh yang di dalam tertier ini adalah C7. Kamu lihat C7. C7 ini terikat oleh C6, C2, dan C8. Saya ulang ya. C7 ini terikat oleh C6, C2, dan C8. Berarti C7 disebut dengan istilah tersier atau tertier. Contoh yang berikutnya C9. C9 terikat oleh C8, C3, dan C10. Saya ulang, C8, C3, dan C10. Jadi C9 adalah contoh tersier. Oke. Yang terakhir disebut dengan istilah atom C kuartener, ya, terikat oleh 4 atom C yang lain. Atom C kuartener yang terikat oleh 4 atom C yang lain ini yang mana contohnya? Contohnya di sini adalah C5. Dia satu-satunya C5. Nah, C5 ini C4, C1, C6, C11. Saya ulang, C5 ini terikat oleh C4, C1, C6, dan C11. Berarti C5 adalah contoh kuartener. Nah, satu lagi sebelum selesai, untuk atom C tersier sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu C8. Nah, C8 ini terikat oleh C7, C12, dan C9. Iya, jadi saya ketinggalan C8. Oke. Ya, begitu kira-kira ya. Ya, mudah-mudahan mengerti. Tuh. Sudah di-on kan ya? Udah. Oh, sudah? Oh, sorry. Baik, itu materi dari saya ya adik-adik ya. Karena materi saya sudah cukup panjang, jadi saya minta jangan skip-skip. Dan satu lagi, kalau kamu skip-skip, ada kemungkinan kamu gak akan ngerti apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti siswa yang lalu, silahkan kalian tanyakan di komen. Satu lagi, jangan lupa absen. Yang harus kamu kerjakan adalah tulis nama, spasi, kelas. Konfirmasi nanti saya konfirmasikan. Oke? Sampai video berikutnya. Ada isinya kayaknya nih ya? Nggak ada. Oke. Dah. Matikan. Yeay. Dah. Tunggu. Belum. Dadah.